Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Sita Misnaga dengan NIM 1419033. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum interaksi manusia dan mesin pada modul ketiga, yaitu di sini diminta untuk mengimplementasikan input-output dasar Arduino serta sensor suhu dan kelembapan udara, yaitu menggunakan sensor DHT11. Nah, pada tugas yang pertama kita diminta untuk implementasikan rangkaian 4 proyek percobaan, yaitu running LED, traffic light, saklar, dan sensor suhu kelembapan udara DHT11. Nah, pertama kita akan mencoba untuk melakukan percobaan rangkaian running LED. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya dan berikut untuk hasilnya. Namun, di sini saya akan menjelaskan untuk codingan untuk menjalankan running LED. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian running LED. Nah, di sini saya menggunakan 4 buah LED, yaitu LED 1, 2, 3, 4. Di LED ini masing-masing saya buat ke pin 2, ke 3, ke 4, dan ke 5 pada Arduino. Selanjutnya pada flight setup saya mencoba untuk mendeklarasikan keempat LED, yaitu LED 1, 2, 3, dan 4 sebagai output. Lalu untuk pada void loop, di sini saya membuat kondisi di mana di saat LED 1 menyala selama 2 detik, maka setelah itu LED 1 kemudian mati selama 1 detik. Selanjutnya di saat LED 2 akan menyala selama 2 detik dan akan mati selama 1 detik. Begitu juga untuk LED 3 dan LED 4. Nanti untuk perulangan ini setelah LED 4 menyala dan LED 4 mati selama 1 detik, dia akan kembali ke LED 1. Dia akan mengulang ke LED 1, jadi kembali ke awal, tidak secara berurutan dari bawah ke atas lagi. Nah, berikut untuk hasil yang sudah saya kerjakan, yaitu dimana ini adalah di saat LED hijau menyala, lalu LED kuning, LED merah, LED biru. Nah, nanti setelah dari LED yang biru ini kembali ke LED hijau. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua, dimana dia di soal yang kedua ini diminta untuk membuat percobaan rangkaian traffic light. Nah, pada traffic light ini kita yang diminta adalah satu paket. Nah, di sini saya menggunakan 3 buah LED, yaitu LED hijau, kuning, dan merah. Nah, saya juga akan menjelaskan untuk codingan pada traffic light ini. Nah, untuk LED merah, kuning, dan hijau saya masing-masing buat ke pin 2, 3, dan 4. Lalu pada void setup saya deklarasikan ketiga LED sebagai output. Lalu pada void loop di sini saya hanya membuat 3 kondisi. Yang pertama, di saat lampu merah menyala, maka lampu kuning dan hijau mati. Nah, lampu merah akan menyala selama 2 detik. Lalu setelah lampu merah menyala akan masuk kondisi selanjutnya, yaitu kondisi kedua di mana lampu merah akan mati dan lampu hijau tetap mati, sama seperti kondisi 1. Nah, pada kondisi kedua ini lampu kuning yang akan menyala, dan ini lampu kuning akan menyala selama 1 detik. Selanjutnya setelah lampu kuning menyala, lampu kuning akan mati, LED kuning low, di mana LED merah juga low, dan yang akan menyala ialah lampu hijau. Jadi di saat lampu merah dan kuning mati, maka lampu hijau yang menyala. Dan ini durasinya delaynya itu selama 2 detik. Nah, kita akan lihat untuk hasil percobaan yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini adalah di saat lampu hijau menyala. Nah, di sini adalah yang pertama lampu merah. Urutan gambarnya saya buat dari bawah ke atas. Berarti di saat lampu merah menyala, maka lampu kuning dan hijau mati. Kemudian di saat lampu merah sudah tadi menyala selama 2 detik, maka lampu merah akan mati dan yang akan menyala ialah lampu kuning dan lampu hijau tetap mati. Itu adalah kondisi yang kedua. Nah, di sini untuk kondisi yang ketiga, merah dan kuning yang mati. Nah, di sini merah dan kuning mati dan lampu hijau yang menyala selama 2 detik. Berikut kita akan masuk ke tugas yang ketiga, yaitu menggunakan rangkaian saklar LED indikator kondisi
ini pada kondisi off dan ini pada kondisi on. Kita akan masuk ke push button. Seperti yang diminta pada soal, di sini masih diminta untuk menyalakan satu buah LED. Maka di situ saya hanya menggunakan satu buah LED, namun saya menggunakan dua buah resistor, yaitu masing-masing saya sambungkan, satu untuk LED, satu lagi untuk push button. Selanjutnya kita akan masuk ke codingan. Di sini LED saya masukkan ke pin kedua pada Arduino, dan buttonnya saya masukkan ke pin ketiga Arduino. Dimana saya buat untuk LED-nya itu sebagai keluaran yaitu output, namun untuk buttonnya itu saya buat sebagai input. Nah, di sini untuk perulangannya, fungsi loopnya yaitu void loop, di mana kita akan membaca value buttonnya, di mana value buttonnya itu akan membaca button yang udah kita deklarasikan di awal, di mana untuk kondisinya di saat value buttonnya nilainya sama dengan 1, maka digital write itu LED-nya menyala. Namun di saat else if, maka jika tidak, else if, maka value button sama dengan 0, maka LED-nya akan mati. Jadi di saat kita tekan LED-nya, maksud saya buttonnya, maka LED-nya yang akan menyala. Namun di saat kita melepaskan buttonnya, maka LED-nya mati. Kita akan masuk ke yang sudah saya coba. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ini value button itu sama dengan 1. Namun ini ada kebalikan ya teman-teman. Jadi di saat saya melepas, itu yang akan hidup menyala. Namun di saat push buttonnya saya tekan, value buttonnya itu adalah mati atau 0. Seperti itu. Jadi di saat saya lepas, LED-nya dapat menyala, di saat saya tekan, LED-nya mati. Nah, ini juga bisa dikembalikan, nanti dibalikan untuk kondisinya. Oke, kita akan masuk ke sensor suhu. Nah, ini saya menggunakan sensor DHT11, di mana kita lihat saya membutuhkan satu buah solder untuk membuat suhu yang lebih tinggi. Nah, kita akan masuk ke codingannya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah memasukkan untuk library pada DHT ini. Nah, teman-teman kalau misalnya masih gagal dalam codingannya, teman-teman bisa terlebih dahulu memasukkan library DHT-nya ini ke dalam program Arduino-nya. Nah, untuk masukkannya dari Toolsketch, lalu masuk ke include library, lalu teman-teman bisa add zip library. Nah, di sini untuk modulnya atau library-nya teman-teman bisa download terlebih dahulu dari internet, lalu memasukkannya melalui ini add zip library. Nah, di sini saya akan memasukkan untuk DHT-nya itu kan ada 3 pin yang digunakan. Ada 3 pin pada DHT. Yang pertama itu VCC, kedua data, ketiga ada ground. Nah, untuk VCC kita akan menghubungkan nanti ke 5 volt. Untuk groundnya saya hubungkan ke ground yang ada di Arduino, dan pin 2 kita hubungkan nanti ke pin Arduino itu, yaitu pada datanya. Nah, di sini kita juga menggunakan LED. Satu buah LED, yaitu saya buat LED-nya di pin keempat. Lalu saya minta LED-nya itu nanti sebagai output. Nah, pada perulangannya kita lihat kita pakai tipe data float ya teman-teman, karena namanya kelembapan suhu kan tidak menghasilkan bilangan bulat, namun bilangan desimal. Bisa jadi bilangan desimal, kurang lebih seperti itu. Jadi di saat float kelembapan DHT ini kita pakai float kelembapan sama dengan DHT red humidity, di mana float suhunya juga DHT.red temperature. Di sini kita akan menyimpan nilai humidity pada variabel kelembapan,
dan kita akan menyimpan nilai temperatur pada variabel suhu. Nanti akan di print di saat kita menjalankan, kita akan lihat di serial monitor untuk kelembapan serta suhu yang ditampilkan. Jadi di saat suhunya sekian, maka di saat kelembapannya sekian, maka suhunya sekian. Jadi nanti sensor DHT ini yang akan mendeteksi kelembapan dan suhunya. Nah, di mana teman-teman untuk kondisinya di saat suhunya lebih besar sama dengan 28, maka LED-nya akan menyala. Berarti LED-nya menyala di saat mendeteksi suhunya itu adalah lebih dari sama dengan 28. Namun di saat suhunya kurang dari 28, maka LED-nya mati. Nah, di sini teman-teman saya akan masuk ke hasilnya. Nah, di sini saya sudah menghubungkannya, satu buah LED kuning. Nah, dan di saat ini masih baru atau soldernya masih baru saya nyalakan, jadi suhu yang dideteksi itu masih suhu ruangan dan ini masih belum panas seperti itu, maka LED-nya masih mati, yaitu suhunya itu kurang dari 28. Nah, di sini teman-teman saya sudah mengaktifkan di saat sudah panas soldernya, maka suhu akan naik, yang dideteksinya akan meningkat ya, dideteksi oleh sensor DHT-nya itu akan meningkat, maka lampu LED-nya itu menyala, di mana suhunya itu lebih dari sama dengan 28. Kalau tidak salah kemarin sampai 29 untuk hasil yang dideteksi pada si sensor ini. Kemudian untuk soal yang berikutnya kita akan masuk pada soal yang ketiga, yaitu kita diminta untuk mengimplementasikan kode program pada Arduino IDE untuk membuat 8 LED menyala secara bergantian. Namun kali ini kita akan berjalan dari atas ke bawah dan kemudian dari bawah ke atas. Nah, teman-teman, kita akan masuk. Di sini saya membutuhkan 8 buah LED dengan 4 warna yang berbeda. Nah, di sini saya buat penamaan tidak sesuai dengan LED yang saya pasangkan karena ternyata LED saya berbeda-beda warnanya. Nah, di sini LED-nya masing-masing saya masukkan ke dalam yang ada di Arduino, lalu saya deklarasikan semua sebagai output. Nah, pada perulangannya saya buat secara manual seperti ini, di mana di saat LED 1 menyala selama 2 detik, maka kemudian LED satunya menyala selama 1 detik dan dilanjutkan ke LED kedua menyala selama 2 detik. Jadi begitu selanjutnya. Nah, untuk perulangannya kan dari untuk syaratnya tadi kan dari atas ke bawah. Kita anggap misalkan ini adalah atas, ini bawah. Jadi dari sini dari kiri ke kanan secara berurutan. Nah, di sini teman-teman saya buat bagiannya ini pada bagian yang kedua, di mana di saat LED yang paling terakhir menyala, LED terakhir ini menyala dan mati, dia akan dilanjutkan LED yang selanjutnya di sampingnya. Nah, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan masuk pada soal yang keempat, yaitu diminta untuk membuat 3 paket traffic light secara sekaligus dan berjalan secara bersamaan. Nah, di mana pada bagian ini saya membutuhkan 9 buah LED. Sebelumnya kita akan masuk ke bagian codingannya. Nah, ini adalah bagian codingannya. Jadi di sini saya membutuhkan 9 buah LED yang saya sambungkan ke masing-masing pin yang ada di Arduino. Lalu saya deklarasikan semuanya sebagai output. Nah, di sini saya menggunakan ada kurang lebih 9 dan 10 kondisi. Ada kurang lebih 10 kondisi. Jadi, saya diminta untuk di saat di kondisi 1, misalkan ini saya akan menjelaskan 3 kondisi aja. Karena ini akan melakukan perulangan untuk simpang kedua dan simpang ketiga. Nah, di sini di saat LED 1, LED green menyala, maka LED green menyala pada simpang 1, maka LED red
pada simpang 2 dan simpang 3 akan menyala, dan semua LED, yaitu LED merah pada simpang 1, yellow, dan green, yellow, green yang ada di simpang 2 dan 3 itu akan mati. Selanjutnya pada kondisi 2 yang akan menyala adalah LED yellow. Nah, di saat LED yellow menyala pada simpang 1, LED red yang ada simpang 2 dan 3 itu masih tetap menyala. Sedangkan untuk LED yang lainnya mati, dan LED red yang tadi menyala di kondisi 1 akan menjadi mati dan diganti dengan LED yellow pada simpang 1 tadi. Selanjutnya, di saat udah lampu kuning hidup tadi akan masuk ke lampu hijau, yaitu kondisi 3. Maka yang akan menyala pada di sini adalah yang pertama LED red-nya menyala pada simpang 1. LED yellow pada simpang 2 udah mulai menyala karena sudah mulai persiapan. Dan juga LED red 3 yaitu pada simpang 3 menyala, sedangkan untuk LED yang lain itu pada simpang lain itu mati. Nah, ini akan secara bergantian pada setiap simpang. Jadi setelah simpang 1 udah melakukannya itu, yaitu LED merah, kuning, dan hijau, maka akan bergantian ke LED yang ada pada simpang kedua. Selanjutnya akan bergantian pada simpang yang ketiga. Nah, delaynya saya buat masing-masing selama 3 detik. Nah, itu untuk yang 3 paket. Di sini saya sudah membuat dan mencoba hasilnya. Nah, ini berikut gambar dari hasil yang sudah saya implementasikan pada Arduino saya. Nah, pada soal yang terakhir, di sini saya diminta untuk membuat dan mengimplementasikan code Arduino untuk ketiga lampu traffic light dengan menggunakan Arduino. Namun di sini saya tidak menggunakan 3 paket, saya hanya pakai 1 paket traffic light, dan 1 push button. Di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya. Nah, untuk masing-masing LED saya masukkan ke tiap komponen yang ada di Arduino. Lalu untuk push button saya masukkan ke pin yang ke-7. Nah, di sini untuk semuanya saya default setup, yaitu ketiga LED saya deklarasikan sebagai output. Namun untuk push button itu saya deklarasikan sebagai input. Nah, di sini juga saya sudah membuat untuk digital write-nya itu akan membaca nanti di saat green menyala, red mati, dan yellow mati. Ini adalah kondisinya. Jadi untuk perulangannya, nah misalkan nanti jika di saat membaca button sama dengan menyala high selama 3 detik, maka button yang menyala itu akan masuk ke fungsi change light selama 3 detik. Jadi di sini kita akan masuk ke void change light. Nah, di sini kita akan membuat fungsi baru. Jadi di fungsi baru ini kondisinya seperti ini. Nah, di saat lampu green-nya mati, maka yellow-nya menyala dan red-nya yang mati. Jadi di sini yang hidup itu hanya 1, yaitu yellow. Namun untuk hijau dan green dan red itu mati. Nah, dan itu delaynya selama 3 detik. Untuk kondisi yang kedua, saya buat untuk lampu hijau dan yellow-nya yang mati, dan yang menyala itu adalah red yang menyala, dan itu delaynya sama semua selama 3 detik. Nah, untuk kondisi yang ketiga ini, di saat lampu hijaunya mati dan lampu merahnya mati, yellow-nya yang menyala. Dan ini untuk lampu yellow lebih kecil lagi, untuk delaynya saya buat hanya 1 detik. Dan untuk kondisi yang terakhir, di saat green-nya menyala, maka yellow dan red-nya itu mati. Nah, ini kondisinya saya buat selama 2 detik. Nah, void change light ini yang nanti akan dibaca pada perulangan void loop. Dimana kenapa bisa dibaca? Karena sudah kita deklarasikan, kita misalkan di sini di saat membaca button selama dengan menyala, maka kita akan membaca si change light, void change light ini. Itu yang akan baca. Maka kita akan masuk ke hasil yang sudah saya tetapkan, di mana di saat saya menekan, ini saat masih melepas. Nah, di saat saya tekan, lampu merah yang menyala. Nah, maka lampu kuning dan hijau mati. Di saat saya tekan lagi, lampu kuning yang menyala dan lampu hijau dan merah mati. Ini lampu biru saya ganti dengan lampu hijau. Demikianlah hasil dari percobaan saya untuk
modul ketiga yaitu mengimplementasikan input-output Arduino. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.